Halo Mas Roy. Halo Mas Rengga. Mudah-mudahan hari ini selesai ya. Iya. Tinggal dari 95, kemarin udah 60 kan. Iya, benar-benar. Banyak banget yang interest nih sama Auger. Tadi sudah selesai berarti ya Geotek? Sudah. Jam 12.15 nih. Halo Pak Ian. Pak Hi. Man. How are you? Very well, thank you. So, there we are. Mbak Sari. Kita tunggu sebentar ya, soalnya teman-teman kayaknya lagi pada sholat habis webinar tadi, belum sholat.
Wanita yang kuat itu bijaksana. Amin. Tapi pintar mengelola keuangan. Perempuan yang bodoh itu ngabis-ngabisin uang. Di dalam keluarga, kakak iparmu pakai baju. Rengga, Sari, Ya Bang, ada yang kita tunggu lagi, Dek? sudah dari PT ASIP, terus dari ITM, Pak Yusuf Marsono, sama Pak Nasman dari MPP sudah ada, juga Mas Yosa. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Dan terima kasih Pak Roy, Pak Ian sudah gabung dengan kita dari PT ASI. Juga ada Pak Natsman mewakili Pak Indra, ya. Kemudian teman-teman dari SDPT. Baik, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan akan kita lanjutkan pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada saat webinar. Ada berapa pertanyaan lagi, Reng, yang masih masih mute deh. Sekarang kita ada di posisi pertanyaan 53 dari 94. Dari 94. Oke, masih banyak ya, masih 41 pertanyaan dan itu semua untuk ASI dan Pak Indra. Ya, sama Indominco juga. Sama Indominco juga. Indominco belum hadir. Ada Pak Yusuf Marsono, Pak. Yusuf Oh, Marsono. ada Pak Yusuf. Oh, selamat siang Pak Yusuf, mohon maaf. Langsung. Baik, segera saja kita mulai dan silahkan dipandu oleh Bu Tri. Ya, Bu Tri ini udah konser dari pagi, udah capek sepertinya dan belum sempat makan siang. Nanti habis setelah ini langsung 2 porsi saja. Oke, baik, silahkan dibantu. Terima kasih. Iya, makasih Bang. Mohon maaf Bang, siang ini Sari Bang, karena saya udah konser dari pagi. Dipandu Sari dulu. Ya Mbak Pin. Ya. Iya Pak Horas, jadi Bu Pin sepertinya kelelahan karena webinar dari jam 8:30 tadi baru selesai di jam 12:30 Pak. Jadi saya diminta buat menggantikan beliau. Kita aja yang nonton Tri nggak capek karena fresh gitu, makin semangat nontonnya. Iya.
Baik, silahkan Sari. Ya, terima kasih Pak Hodas. Yang lain, silahkan Ya. dipandu. Selamat siang Pak Roy, Pak Yusuf, Pak Nazman. Good afternoon Pak Ian. Right. Selamat siang, Bu Sari. Kita lanjut Pak ya dari pertanyaan yang kemarin. Kita stop di pertanyaan 52, lanjut ke pertanyaan 53. Mohon dibantu Ibu Reni. Mungkin Pak Rengga selaku host bisa di multiple share screen, Pak. Oke. Baik, kita lihat pertanyaan nomor slide 53 berkaitan dengan penerapan sebelum, saat, dan setelah auger di pit batubara. Apakah ada kriteria khusus, kajian khusus mengenai geotek untuk diteliti sehingga ada kesempatan untuk melakukan tesis di teknologi high wall ini? Silakan untuk Pak Roy atau Pak Ian duluan yang menjawab. Karena untuk PT ASI. Ya, terima kasih Bu Sari. Ini pertanyaan dari mahasiswa S2 ya, TB. Ya. Kalau kajian, kami ada ya kajian yang kami lengkapi itu biasanya dikirimkan ke mine owner nanti sebagai prasyarat juga untuk proses perizinan di dinas SDM ya. Jadi kajiannya itu sebelum penerapan. Nah, namun saat dilakukan penambangan secara operasional kami juga selalu memonitoring. Jadi sebelum dan saat, namun kalau setelah untuk case kemarin di MPP kami ada laporan closure ya, jadi laporan penyelesaian untuk project karena memang tiap bulanannya kami ada laporan ke SDM seperti itu Bu. Namun kalau untuk ditanya mengenai geoteknik, saya pikir dari session 1, session 2 itu sudah banyak diulas, disampaikan bahkan dalam presentasi waktu tanggal 12 Juni itu untuk masalah geoteknik, auger mining ini sendiri tidak serumit ya untuk yang dibayangkan di teknik open pit atau underground bahkan. Jadi kalau untuk melakukan penelitian, tesis, mungkin lebih tidak terlalu banyak yang mungkin yang bisa di-explore ya dari auger ini untuk tesisnya sendiri ya. Tetapi mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ian ya. So, do you have any other comments to be informed regarding the question from master degree student in mining major in Bandung, Pak Ian, about this thesis? Yeah, look, there is much to learn in Indonesia to make high wall mining as strong as it can be, and we would be pleased to work with anyone who wanted to do research. Yeah, we just need to identify the project and find somebody who's suitable for the research project. But yeah, we would support it. We think it would be a good idea. Thank you very much. Oke, ya. Jadi kami siap Bu kalau misalkan ada yang mau melakukan tesis ya, Pak Ian tadi sudah beri kesempatan, artinya bisa lah kita welcome untuk siapapun kalau mau kontak Bu terkait research-nya. Ya. Terima kasih Pak Roy, Pak Iya Ian. Bu, iya. Ya. Jadi untuk Pak Diatmiko Pambudi sudah jelas jawabannya dari PT ASI welcome jika Bapak berkenan untuk melakukan percobaan tesis di PT ASI. Baik, pertanyaan berikutnya. Penambangan dengan metode apa yang sesuai bila batu bara dengan dip lebih dari 45 dan ketebalan kurang dari 1 meter? Ini untuk Pak Roy juga dan Pak Ian. Untuk DBT juga bisa menjawab. Ada Pak Iya. di sini. Ya, silakan Kalau Pak Roy. Kalau dari kami mungkin ini lebih ke open pit aja Bu. Kalau untuk metode auger belum ya, karena memang
ketebalan 45 derajat, cukup tegak, dan apalagi ketebalannya kurang dari 1 meter. Seperti itu, Bu. Berarti belum pernah terjadi di Iya, lebih untuk dari auger 45, belum. tebal kurang dari 1 untuk di auger. Iya. Cukup jelas jawabannya. Baik, slide selanjutnya. Untuk PT IMM, MPP, dan PT ASI, pertanyaannya sejauh apa pengaruh air tanah terhadap recovery penambangan bila menggunakan auger ini, Pak? Silakan mungkin dari IMM dulu ya, Pak Yusuf ya. Ya, Mbak Sari. Jadi untuk pengaruh air tanah terhadap auger mining ini tidak signifikan karena auger mining digerakkan secara mekanik bukan elektrik sehingga tidak sensitif terhadap air tanah. Mungkin pengaruhnya pada produktivitasnya karena mesin akan bekerja lebih berat ya untuk menarik batu bara keluar karena sudah bercampur dengan air tanah. Tapi dari segi operasional itu tidak terlalu pengaruh, hanya dari segi produktivitasnya saja. Begitu Mbak Sari. Ya, silakan mungkin ditambahkan dari Pak Nazman. Baik, terima kasih Bu Reni. Mungkin kami hanya sedikit menambahkan masalah sejarah pengaruh air tanah terhadap recovery penambangan tersebut. Selama air tanah dapat dikendalikan dengan drainase dan penirisan yang baik, dalam artian panel tidak terendam, maka air dapat dikendalikan dengan baik pula. Hal ini dapat mempengaruhi recovery penambangan, salah satunya kegiatan teknis yang di lapangan harus proaktif untuk membuat dan memperhatikan aliran paritan di luar area front kerja auger. Kemudian pemasangan tanggul pengaman di sekitar panel-panel rencana kerja auger, dan memperhatikan pemasangan pipa di freeface batubara. Mungkin itu aja Bu, tambahan dari kami Bu. Oke Pak. Berarti pengendalian terhadap hidrogeologinya ya Pak ya. Baik. Untuk Pak Roy, ada tambahan atau Pak Ian? Kalau mengenai air tanah, sejauh ini kita nggak ada masalah, Bu. Jadi pernah ada kejadian kami mengebor juga airnya keluar. Tetapi untuk masalah recovery, tidak juga ya, karena pada prinsipnya memang terus saja kita misalkan mengebor di kedalaman 50 ketembus air tanah, tetapi kami masih aja terus sampai maksimum ya. Yang membuat kami berhenti itu Bu, kalau ada roof atau floor ya, atau memang karena simnya ada patahan seperti itu. Tetapi kalau misalkan karena air tanah itu tidak terlalu tidak ini Bu, tidak berpengaruh. Demikian. Baik Pak Roy, cukup jelas. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kondisi groundwater table? Apakah dilakukan juga uji sumur lagi sebelum dilakukan highwall mining? Ini mirip sama yang pertanyaan barusan ya. Silakan mungkin dari Pak Roy mau menjawab dulu. Dari IMM kayaknya Bu ya. Oh boleh. Dari Pak Yusuf Marsono mungkin ya. Ya, high wall mining kalau kita bicara sistemnya continuous mining itu memang berpengaruh air tanah. Tapi kalau sistemnya auger mining itu tidak terlalu pengaruh. Biasanya uji sumur itu sudah dilakukan pada tambang terbuka ya, sebelum pit dibuka untuk memastikan kestabilan lerengnya. Sehingga untuk operasional auger mining itu tidak diperlukan lagi melakukan uji sumur. Dan apalagi kalau lereng sudah terbuka itu water table-nya juga sudah berubah, sudah mencapai kesetimbangan baru begitu. Oke, baik Pak Yusuf. Silakan Pak Nazman, ada tambahan? Baik Ibu, sama apa yang seperti disampaikan oleh dari pihak PT Indominco. Memang pada umumnya kami telah melakukan uji groundwater. Kemudian untuk melakukan kegiatan auger ini kami tidak perlu melakukan uji groundwater lagi. Pada umumnya sih di PT NTT itu sendiri dari hasil analisa terhadap groundwater ini tergolong sangat lemah dan kecil kemungkinan lah gitu Bu. Sehingga kita masih memanfaatkan dari hasil uji groundwater
sebelumnya yang kita lakukan pada penambangan open pit begitu. Baik, cukup jelas Pak Nasman ya dengan Pak Yusuf. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk PT ASI, bagaimana produktivitas dan efisiensi high wall mining system di Indonesia sendiri? Sepertinya pertanyaannya udah berulang ini ya. Iya, Apa sudah Pak? dijawab Jawab kemarin. jelas aja Pak Roy. Ya, secara produktivitas, kami secara untuk unit mesin tidak ada masalah ya untuk kita bisa bekerja sesuai dengan target. Kemudian yang pengaruh sih dia adalah di recovery ya, karena kecil ya, 55% itu udah sangat bagus. Dan dari sisi efisiensi, mungkin dari hemat sudut pandang kami ya, untuk batu bara yang benar-benar sudah maksimal final high wall dan hanya tinggal dimaksimalkan untuk konservasi ya, itu akan sangat ini menjadi nilai tambah lah seperti itu, dengan biaya yang mungkin ya bisa jauh relatif lebih rendah ya dibanding dengan open pit jika sudah batas ekonomis. Seperti itu ya. Ya, siap Pak Roy. Mungkin Pak Ian mau menambahkan? Do you have any other comments for these questions, Pak Ian? No, I think you covered it, Roy. That's fine. Iya. Iya, Oke. sudah Bu. Pertanyaan berikutnya. Untuk PT IMM, PT MBP, dan PT ASI, semua narsum ya, apakah dalam penerapan metode high wall ini sudah efisien dan efektif dalam penambangan batu bara, khususnya tinjauan teknis, sedangkan batu bara di Indonesia cukup keras? Ya, mungkin saya koreksi pertanyaannya ya. Batu bara di Indonesia ini tidak cukup keras, tapi relatif lunak malah. Hanya sekitar 4-6 mps saja kuat tekannya bila dibandingkan batu bara di Australia yang geologinya lebih kuat gitu. Jadi kalau penerapan metode ini dalam batu bara Indonesia yang relatif lunak, memang kendalanya dalam recovery karena kita harus menyediakan pilar batu bara yang lebih lebar bila dibandingkan dengan operasional di batu bara yang kuat tekannya cukup kuat gitu. Sehingga kalau kita lihat operasional auger mining di Australia itu pilarnya lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Karena pertimbangan faktor keselamatan sehingga bisa dipastikan lubang pilar tersebut tidak amblas meskipun kuat tekan batu baranya cukup lemah begitu. Oke, Pak Yusuf. Silakan Pak Nazman menambahkan. Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya oleh pihak PT ASI, yang mana juga jenis batu bara penambangan auger ini tidak hanya dilakukan pada lapisan atau ketebalan batu bara tertentu. Hal ini juga merupakan metode high wall yang sangat baik untuk dilakukan terhadap lapisan atau ketebalan batu bara yang multisim gitu. Jadi ini bisa dilakukan pada kegiatan event yang sifatnya multisim, tergantung daripada pengaturan di lapangan terhadap seefisien mungkin terhadap pekerjaan ini gitu Bu. Jadi tergantung pada ketebalan sim dan jenis starter head-nya juga, apakah memenuhi syarat terhadap rencana yang dibuat oleh owner itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazman. Untuk Pak Ian, do you have any idea about this question? Yeah, I'm not really sure what they mean, to be honest. Okay. When the coal is hard enough, I don't know what this means. So the efficiency and effectiveness we've talked about, and we've talked about coal hardness and the issues with that. So I don't think there's anything I can add to that question. Thank you. Ya, mungkin Pak Roy bisa menambahkan atau sudah cukup? Saya pikir sudah cukup tadi dari Pak Yusuf dan Pak Nasman, Bu Sari. Baik, Memang batu bara di sini nggak keras ya,
Jadi Iya, mungkin perlu dikoreksi aja tuh, Bu. majornya malah brittle ya kebanyakan. Iya. Oke, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah alat auger yang dikontrakkan keadaan baru atau lama? Dan kalau misalkan lama, apakah dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan perusahaan? Ini mungkin lebih ke PT ASI ya pertanyaannya ya. Silakan Pak Iya. Roy. Iya, jadi unit auger ini semuanya, Bu, sudah tidak ada lagi di produksi baru. Yang ada unit lama yang direkondisi ya, atau di refurbish bahasanya. Dan itu yang paling baru itu ada di tahun rekondisi terakhir tuh 2012. Dan kalau untuk bicara soal target, tercapai ya, karena engine-nya juga Caterpillar, jadi supplier juga banyak aja di Indonesia, Bu. Jadi tidak ada masalah soal itu. Unjuk kerja alat sejauh ini yang ditargetkan tercapai, sehingga produksi lancar. Demikian, Bu. Ya. Bagaimana Pak Ian? Mungkin mau menambahkan? Atau cukup Pak Roy? Oke, Pak Ian, please. Yeah, I mean, Roy's just said it, but yes, our machines are a mixture. We completely rebuild our machines regularly, so all the components are new. Do we meet our production targets? Yes, we do. We're a mining company. We have problems like everybody else, but our equipment is able to match the performance that we offer to clients, and we support our people. Thank you very much. Oke, thank you Pak Ian. Pertanyaan berikutnya. Dalam penambangan batu bara menggunakan metode HWM ini dengan sistem auger, jika SIM batu bara mengalami kekar, apakah akan terus dilanjutkan pengerusan ataukah akan berpindah? Dan jika ada spasi yang terdapat pada kekar tersebut hanya memiliki spasi 5 meter, apakah dilanjutkan atau diganti dengan titik lain yang sudah ditentukan? Dan jika iklimnya mengalami musim hujan, apakah akan dilanjutkan atau berhenti? Panjang ini pertanyaannya nih. Silakan mungkin dari PT IMM, Pak Yusuf dulu ya. Ya. Bila terjadi kekar ya, kita harus stopkan operasionalnya karena khawatir nanti cutter head-nya terjepit di dalam. Juga spiral-spiralnya akan terjepit di dalam sehingga proses pengambilannya akan membutuhkan waktu lagi gitu. Dan belum tentu bisa dikeluarkan cutter head ataupun spiral yang terjepit. Sedangkan bila musim hujan operasional biasanya tetap dilanjutkan sampai selesai satu lubang. Bila sudah selesai satu lubang, kondisi high wall-nya diamati apakah berbahaya atau tidak. Bila berbahaya berupa runtuhan hanging wall, maka operasional di stop terlebih dahulu. Tapi kalau dirasakan aman, maka operasional augernya bisa lanjut seperti kondisi normal, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pak Nazman mungkin mau menambahkan pengalaman di MPP? Baik Bu, terima kasih. Memang pada waktu penambangan batu bara menggunakan metode high-wall mining ini, jika SIM batu bara mengalami kekar, apakah harus dilanjutkan atau tidak? Gitu ya. Kami memilih untuk tidak dilanjutkan, Bu. Karena apabila diteruskan akan mengakibatkan terjepit seperti apa yang disebut dari bapak-bapak dari Indominco, cutter head terjepit, kemudian flagnya juga akan terjepit. Di sini sih kami mempunyai sedikit pengalaman Bu tentang terjepitnya cutter head dan cutter flag dari auger itu sendiri, tapi alhamdulillah kami bisa mengatasinya mengeluarkan dari akibat runtuhan material di atasnya dengan cara kami akan melakukan penggalian pada posisi searah dengan cutter flag yang terjepit dengan kedalaman sepertiga dari tinggi jenjang itu harus digali Bu dari surface permukaan. Itu yang dilakukan oleh PT Tim ASI kemarin di MPP sehingga berhasil untuk mengeluarkan cutter head dan cutter flag yang terjepit. Begitu Bu. Jadi pada umumnya ya sifat untuk mengalami patahan atau kekar yang terjadi pada struktur yang akan dikerjakan sebaiknya
jangan dilanjutkan deh gitu apabila mengalami kekar ataupun was-was. Dan pada saat pelaksanaan apabila terjadi hujan, pekerjaan akan tetap dilanjutkan sampai penetrasi auger mencapai maksimal. Setelah itu cutter head dan cutter plate harus dikeluarkan dari lubang auger tersebut supaya menghindari terjadinya subsiden atau sejenisnya, sehingga kalaupun akan dilanjutkan maka mencari solusi atau dengan cara pindah ke lubang berikutnya. Begitu, Bu. Terima kasih. Di copy Pak Nazman. Silakan Pak Roy. Ya, kurang lebih sama ya Bu ya dengan yang dijelaskan Pak Nazman. Memang terakhir ada kejadian kami itu flight cutter head ada runtuhan. Memang karena pengaruh material bukan batu bara ya. Jadi ketika kami mengebor di batu bara akan lancar aja, tetapi ketika sudah bukan batu bara karena adanya patahan misalkan tembus ke tanah itu akan bermasalah Bu, jadi bisa sampai runtuh. Dan syukurnya ketika sudah belum masuk maksimum ya, baru berapa puluhan meter itu udah kejadian sehingga masih bisa diekskavasi. Jadi sarannya memang kalau dari kami tidak ada melanjutkan ketika terjadi adanya patahan di dalam, dan bahkan kami harus pindah ke lubang yang selanjutnya, Bu. Itu aja, Bu, praktik tambahannya. Oke, baik. Kita ke slide berikutnya ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaktepatan position saat pengeboran alat auger? Mungkin dari Mr. Ian, would you answer this question? All right. Well, we with the auger, we set the direction in which we must drill, so the azimuth or the heading or the first hole, and then we measure from reference points at the front and the back of the machine so that we remain parallel with all the holes that we drill. So we measure between each hole. So we measure the width of the pillar that has been designed for each section of the high wall, and then we move across this amount at the front and we realign the machine at the back. So for every hole, the alignment is checked and we make sure that the holes are parallel. And this is how we operate. Oke, thank you Pak Ian. Mungkin Pak Nazman mau menambahkan? Ya, baik, terima kasih. Mungkin di sini peranan penting terhadap geological modeling-nya, Bu. Semakin rapat data yang dihasilkan untuk melakukan update geological modeling, maka akan lebih sempurna dan baik pula kemenerusan batu bara itu, sehingga akan baik pula untuk membuat rencana kerja daripada auger tersebut. Untuk sejauh ini kendala atau faktor yang mempengaruhi itu memang adanya faktor geological modeling, patahan, sesar, dan seterusnya. Inilah yang menjadi perhatian khusus terhadap suatu rencana apapun tambang itu, kembalinya adalah ke geological modeling dan kajian teknik. Begitu, terima kasih. Baik Pak Nazman. Pak Yusuf sendiri mungkin mau menambahkan? Ya, kalau posisinya tidak tepat, maka kemungkinan mata bornya akan membentur roof atau floor ya, sehingga akan banyak terjadi dilusi. Memang benar yang perlu diperhatikan adalah geologi modelnya dari batu bara. Kalau memang kemiringannya sudah diketahui secara pasti, maka posisi unit auger juga bisa disesuaikan, sehingga operasionalnya tetap berada di dalam tubuh batu bara. Produksi dan produktivitasnya juga bisa meningkat. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Kita ke slide pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memastikan penetrasi yang dilakukan tetap lurus, Pak? Untuk Pak Roy mungkin ya? Iya, memang kalau ditarik garis lurus, Bu, itu kan auger ini dia waktu ngebor dia mutar ke kanan ya, jadi dia tidak juga lurus-lurus tepat, jadi agak sedikit seperti pisang lah.
jadi mutar ya kan gitu. Nah, terus kalau mau memastikan dia pada posisinya itu pertama yang tadi sudah dijelasin Pak Ian, jadi kita tetap ada pengukuran asimut ya di awal. Kemudian sense operator itu penting. Jadi memang skillnya operator ini yang memang dibutuhkan khusus memang untuk operator auger ini, dan nggak banyak Bu. Beda kalau kayak ekskavator doser ya. Jadi sense-nya itu penting kayak gitu Bu. Jadi kalau ditanya di monitor atau di cabin itu ada alat nggak yang mau monitor biar tetap lurus? Nggak ada, kita nggak ada. Jadi cuman by sense dan kemudian dia itu kayak memutarkan masuk ke kanan. Jadi ya sedikit inilah, nggak lurus-lurus banget, agak sedikit bentuknya pisang tapi nggak terlalu nggak terlalu tajam ya, karena kayak gitu Bu. Mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy. Pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Untuk PT MPP, IMM, dan ASI, apakah ketika menggunakan metode auger mining ini dapat menghasilkan batu bara secara maksimal? Ini balik lagi Pak ya ke recovery. Tapi nggak apa-apa, kita jawab ya. Mungkin Pak Yusuf, silakan Pak. Ya, dalam penerapan metode ini kita harus memandangnya dari sisi konservasi ya. Bahwa kita mengambil batu bara di high wall sebelum high wall tersebut di backfill atau terendam air. Sehingga kita melihatnya dari situ. Kalau dari segi perolehan, memang recovery-nya hanya 30 sampai 45%. Mungkin lebih kecil dibandingkan dengan underground mining seperti itu. Tapi dari segi investasi lebih murah dibandingkan metode lain, dan juga cepat untuk direalisasikan. Sehingga untuk saat ini dengan tipikal ketebalan dan kemiringan tertentu, ini metode auger ini paling tepat dan cepat dilaksanakan di industri tambang di Indonesia. Baik Pak. Pak Roy, ada tambahan? Saya rasa udah cukup jelas ya. Coba ya, ini masalah recovery lagi. Ya, berulang lagi, cuman bahasanya berbeda. Ya, silakan. Slide pertanyaan berikutnya. Untuk PT ASI, peralatan kelistrikan apa saja yang digunakan pada high wall mining system, dan apakah peralatan kelistrikan tersebut wajib disertifikasi dan kapan? Atau Pak Ian dulu? Pak Ian, do you want to explain about the electrical component in the auger mining? Explain that. The machine is a diesel-powered machine which drives hydraulic pumps, which drive all the other functions. The only electricity on the machine is for starting motor and for lighting. So from an electrical point of view, there is no certification. It's just normal quality control on the machine itself. There's no formal certification required. The high wall miner with the continuous miner is quite different because it has high voltage. But yeah, we don't need any certification for electricity. Thank you. Pak Roy mau menambahkan? Mungkin? Iya, jadi kalau auger ini itu kan ada high wall mining system, ada dua Bu ya, ada auger, ada continuous miner. Betul. Nah, kalau kita sendiri yang ada di ASI ini kan auger ya. Kalau auger ini nggak serumit yang di continuous miner, jadi untuk sertifikasi untuk sistem elektrikal itu nggak perlu ada Bu. Ya? Iya, nggak dilakukan, nggak ada juga karena mechanical hydraulic ya. Beda tadi kalau Pak Ian bilang yang di high wall mining system itu. Ya. Nah, yang itu powernya memang itu memang harus disertifikasi ya. Iya, karena memang komponen elektrikalnya banyak. Ya, oke. Terima kasih Pak Roy, Pak Ian. Iya, Bu. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa saja kendala operasional yang sering timbul dalam penerapan HWM tersebut? Ini juga udah berulang, tapi coba kita jawab ya. Mungkin Pak Nazman, silakan Pak dijawab. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin jawabannya nggak banyak-banyak ya, karena ini sudah sifatnya berulang-ulang gitu. Mungkin salah satunya adalah penentuan peran area kerja ya, area kerja auger itu sendiri. Itu salah satu kendala operasional. Kadang-kadang
faktor material yang kita jadikan base ataupun drill pad daripada auger itu sendiri harus kita pilih dengan material yang bagus, Bu. Pertama adalah supaya material itu yang tidak mudah longsor atau apapun jenisnya, baik itu clay ataupun stone. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, memilih penimbunan overburden pada lokasi itu seharusnya dengan dilakukan kondisi padat ya. Kadang-kadang dudukan daripada drill pad auger itu sendiri adalah dari hasil penambangan open pit yang materialnya bercampur gitu ya. Jadi itu salah satu faktor kendala yang membutuhkan waktu untuk melakukan pengaturan sebagai drill pad-nya gitu. Jadi yang ketiga adalah ini udah sering dijawab sih, masalah terdapatnya material lepas, Bu, pada dinding height wall mining akibat dilakukannya penambangan open pit gitu ya. Mungkin faktor itu, Bu, yang dapat mempengaruhi sehingga walaupun di auger itu sudah ada safety ya, safety penahan seperti material lepas dari dinding height wall. Kalau mungkin nanti Pak Roy bisa tambahkan, namanya saya lupa itu masalah safety. Begitu, Bu, ya, dari MPP. Baik, Pak Nasman. Silakan Pak Roy, mau ditambahkan tadi? Ya, kami kebetulan yang di MPP itu auger pad-nya disediakan oleh MPP ya, Bu ya. Jadi kerjaan untuk pit preparation ya bahasanya itu memang semua dari MPP dan termasuk bagus ya, lancar, dan kami jadi sifatnya continue ya. Tetapi memang beberapa site juga ada yang kami harus pit prep sendiri. Jadi kendalanya memang sih kalau pit yang sudah tidak aktif, yang tidak ada lagi penambangan, materialnya yang jadi susah karena harus dari luar pit ya. Tapi kalau pit itu sendiri pit aktif, kontraktor sedang bekerja open pit, itu akan sangat membantu, memudahkan seperti itu. Kemudian kendala operasional lain dari auger ini ya, ketika misalkan pit tersebut hujan yang sampai flooding ya, banjir gitu ya, kita tetap harus sedia selalu untuk dewatering ya, untuk pompa. Kemudian mengenai produksi ya, karena tiap hari itu ya namanya kita nggak ngupas OB, kita langsung ngebor di batu bara, jadi batu bara yang terus keluar. Jadi secepatnya untuk misalkan hauling pengangkutan batu bara itu akan lebih baik, sehingga front kerja kita akan terus ini ya, terus lebih leluasa untuk kita bekerja, karena berpindah itu banyak flag-nya ya, puluhan. Jadi kita butuh front kerja yang cukup luas. Jadi ketika batu bara hasil auger yang sudah ada di stockpile belakang stacker conveyor atau belakang auger itu bisa segera diangkat, itu akan sangat bagus. Jadi kembali lagi ya, non teknisnya di dalam operasional ini adalah komunikasi sebenarnya, baik dari kontraktor dengan owner ya, karena dua belah pihak ya kita kerjanya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Pak Roy. Pak Yusuf Marsono mungkin mau menambahkan kendala operasional? Iya, selain masalah koordinasi ya, seperti yang disebutkan Pak Roy dan Pak Nasman tadi, juga kita tahu bahwa operasional auger ini sangat tergantung kepada kemiringan dan ketebalan batu bara. Dan seringkali dalam satu area, kemiringan dan ketebalan itu tidak konsisten. Sehingga bila ada satu lubang, penetrasinya bisa bagus, bisa dalam, tapi di lubang lainnya itu penetrasinya terbatas, yang mengakibatkan target produksi kadang tidak tercapai. Yang di sini adalah kembali lagi kepada masalah akurasi dari geologi model. Yang kalau lebih akurat maka lebih tepat posisi mesin auger berada di dalam tubuh batu baranya. Gitu Mbak Sari. Baik, terima kasih Pak Yusuf, sudah jelas saya pikir. Baik, pertanyaan berikutnya. Pada sistem monitoring lereng yang dilakukan auger mining, apakah seperti sistem monitoring pada lereng umumnya? Ataukah perlu ada spesifikasi khusus? Silakan mungkin Pak Roy dulu ya, atau Pak Ian? Pak Ian? It's about slope monitoring, Pak Ian. Yes. Yeah, no, I can see the question. Okay. We don't normally monitor the system in terms of any technology.
as I said before in previous answer, we survey the high wall, low wall, all the conditions in the pit before we begin. We make a note of any areas that we're concerned about, which may need to be more closely observed, or if there are any areas which make it unsafe for mining. And we continue this process with daily inspections throughout the high wall mining activities. So this is how we do it. If we go to a site where a client has particular issues or particular procedures, we would follow those. But our general process is just initial mapping and then monitoring on a daily basis, and to train all our staff as to what they must look for and what they must do if they see anything that has changed. Okay, thank you. Thank you, Pak Ian. Pak Roy, silakan mungkin mau menambahkan Pak Ian. Sudah Bu Pak Ian udah sangat Oke, jelas cukup tadi ya. ya. Iya. Silakan Pak Nazman. Dari MPP sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu. Kalau dari MPP itu sendiri, sistem monitoring yang digunakan pada umumnya tidak jauh berbeda dengan sistem monitoring kerjaan open pit gitu Bu, untuk di surface gitu ya. Tapi yang mana kegiatan tersebut kita harus memasang patok-patok monitoring. Mungkin di bagian surface terjadi satu sliding atau apapun namanya, semua itu patok-patok tersebut salah satu sinyal bahwasanya ada pergerakan, karena setiap hari kita akan merekod data patok monitoring itu Bu. Jadi kalau dari surface seperti itu sih kita melakukan. Tapi kalau berdasarkan monitoring data geological modeling kita juga lakukan, tapi yang sifatnya kritikal yang kita akan informasikan. Tapi kalau sifatnya continuous tidak ada masalah, kita akan lakukan pengeboran sesuai dengan apa yang ditargetkan begitu. Pada umumnya monitoring terhadap sumber daya ataupun batu bara yang diproduksi, kita juga sudah mempunyai target batu bara yang akan keluar pada lubang posisi pengeboran tersebut, gitu Bu. Baik Pak Nazman. Untuk Pak Yusuf sendiri bagaimana di Indominco Pak? Ya, vibrasi dari operasional auger ini tidak signifikan ya, karena mekanisme kerjanya itu dengan menggerus batu bara, bukan menumbuk, sehingga tidak terlalu berdampak kepada lereng. Gitu. Jadi mekanisme pengawasan itu sama dengan tambang terbuka, cuma lebih baik bila ada safety officer yang mengawasi ketika operasional auger sedang bekerja, khususnya ketika sedang turun hujan. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana maintenance harian penambangan sistem auger dan bagaimana maintenance gas metan apabila terdapat pada batu bara yang akan ditambang? Ini juga sudah pernah Pak ya pertanyaannya. Silakan mungkin Pak Yusuf lagi. Ya, untuk maintenance harian, auger ini digerakkan oleh sistem hidrolik, di mana di situ tekanan oli menjadi faktor penggerak ya untuk mekanisme kerja mesin. Sehingga yang perlu diperhatikan untuk hariannya itu adalah apakah ada kebocoran pada hose atau pipa-pipa hidroliknya. Sedangkan untuk maintenance gas, biasanya kontraktor menyediakan alat yang disebut inert gas generating atau IGG. Gas ini akan mereduksi oksigen di lubang auger sehingga gas metan itu tidak kecil kemungkinan untuk terbakar atau tidak akan terbakar. Begitu penanganannya, Bu. Ya, silakan Pak Nazman menambahkan. Kalau untuk di MPP itu sendiri maintenance hariannya ya mungkin sama dengan unit-unit lain ya Bu ya. Ketika kita melakukan atau mengoperasikan unit itu, mungkin salah satunya kita melakukan checklist unit atau P2H terhadap peralatan yang akan dioperasionalkan gitu Bu. Tapi alangkah baiknya kegiatan ini akan dilakukan setiap hari gitu Bu, untuk melakukan P2H-nya. Sementara untuk jika terdapat gas metan melebihi dari standar batas yang ditentukan oleh pihak ASI terhadap kinerja atau pekerjaan yang akan dilakukan dalam pengeboran auger tersebut, maka tidak dilanjutkan.
sebaiknya seperti itu untuk sementara waktu dan bisa dipindahkan pada kolom yang lain jika ada kendala dalam masalah gas gitu. Kemudian pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah pekerjaan berlangsung. Mungkin komponen inilah yang dapat kami share ke berbagai pengawas informasi ataupun bentuk kerjasama daripada pengawasan gas metan itu. Terima kasih. Oke, Pak Nazman. Pak Roy mau nambahkan atau cukup? Terkait metan nih. Kalau masalah gas metan ya seperti tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, kita kalau misalkan dari hasil uji awal itu ada indikasi metan tinggi ya, itu ada alat IgG tadi Bu. Ya. Cuman memang ada cost ya terhadap itu. Namun ketika batu baranya tidak terlalu banyak di bawah LEL ya, low explosive level, itu nggak masalah, kita nggak pakai alat itu IgG, jadi menambah cara normal aja dengan auger, tetapi monitoring hari demi hari tetap ada Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kalau maintenance sama ya seperti alat berat lainnya, seperti greasing, terus ya normal lah. Normal maintenance, cuman di hari Minggu memang kami nggak beroperasi, jadi ada waktu kita juga maintenance di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Roy. Pertanyaan berikutnya, apakah sedang ada development alat auger mining terbaru, semisal ada improvement, ada kamera atau fleksibilitas bornya, sehingga bisa mengatasi SIM yang mengalami inklinasi besar untuk PT ASI? Mr. atau ya Pak Roy. Silakan. Tidak ada ini Bu ya. Sejauh ini belum ada kamera gitu ya di depan atau mungkin seperti high wall mining system, tapi ada seperti continuous miner ya. Tapi mungkin Pak Ian bisa tambahkan ya ini. Pak Ian, do you think? Yeah. Start at the beginning with an auger. It is very difficult. So it's single auger. It's very difficult to get the information back from the cutter head because you cannot run a cable because the flights break and connect as you drill. We did in Australia a number of years ago. We did build a system using a microwave, which communicated through the hollow section of the drill string to get information from the cutter head, but it was too difficult to maintain it. It's too technical, but there were many problems with getting regular information back. So we stopped that program. So the issue is getting the information back from the cutter head, and I'm not sure what you could see. Even if you used a camera, it wouldn't be useful because the cutter head fills the face. There's nothing to see. It's not like a continuous miner where you can sit behind it. In terms of the auger string, the joints between each of the flights do have movement. They're not rigid. They can bend. But, and again, this gets technical in English, but if you bend the string and then you try and rotate, it actually causes extra friction in the hole and it shortens the hole. You are better to drill straight holes as deep as you can and not try and bend the string. But we do try and follow the coal seam where we can, but it will always reduce the length of the auger hole because of the extra drag on the string. So I hope people understand my English. If I could speak for Hassa, I would, but okay, Pak Ian. It's quite complicated. If people have particular questions, they can ask us for more detail. Thank you. Okay, thank you, Pak Ian. Next, pertanyaan berikutnya. Untuk panjang penetrasi dari auger, mengapa hanya dapat mencapai 200 meter? Dan untuk kedepannya, apakah ada kemungkinan untuk menambah panjang penetrasi tersebut? Untuk silakan Pak Roy atau Pak Ian dulu yang menjawab. I can answer that, Roy, if you want. Okay, please. Okay, Pak Ian. We could make it is to make the auger go further. It is about power. It is just about power. More power for the engine. Yeah. So we can add more power. We can make it go further, but
the geology is always the limiting factor. It is the ground conditions. And in Indonesia, that will always be difficult because of the seam changing directions or with faulting and just the strength of the ground. As you go further, you will go deeper because most seams in Indonesia are at an angle. So as you go further, there is more cover load. So therefore the pillar must be bigger and therefore your cross-sectional recovery will be less. So there is an optimal distance to go. It is possible to go more than 200 meters, but it is probably not practical to do this. And in the end, when you balance recovery and cost, it is probably better to go shorter distance. Oke. Baik, Pak Roy mungkin mau menambahkan? Iya Bu, jadi yang dimaksud tadi itu ketika kita mengebor itu dasarnya dari horsepower engine ya. Kita punya baru 700, 1000, dan 1500. Nah, 1500 pun itu maksimum 200 karena cutter head sudah 1,9. Karena semakin dalam, semakin berat ya, karena besi ya, kita dorong ke dalam. Kemudian diukurnya pilar itu juga bukan yang di permukaan, yang lubangnya bukan, tapi di dalam. Jadi di kedalaman kita ngebor sampai 200 meter, itu pilarnya, ukuran pilar yang didesain itu juga di dalam. Jadi pengaruhnya dari situ. Jadi memang semakin dalam, kalau misalkan seam-nya itu dia minus ya turun, berarti kan dia punya overburden, cover depth bahasanya tadi, itu makin tinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ya lebih praktis itu enggak terlalu dalam, ya idealnya di 100, antara 100 sampai 200 lah. Seperti itu, Bu. Bisa Demikian lebih tambahannya. jika cost-nya lebih ya. Iya. Baik. Sekian, Bu. Kasih, Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Untuk PT ASI lagi nih. Yang pertama ada 2. Yang pertama, secara teknis, apakah memungkinkan penambangan HMS untuk HWS mungkin maksud HMS ya, untuk SIM dengan kemiringan lebih dari 20 derajat? Ini sudah pernah ditanyakan. Kemudian pertanyaan kedua, the HMS system has a depth range, but a rectangular cross-section that is not advantageous for opening stability. On the other hand, the auger system has a limited depth range, but a circular cross-section opening which is advantageous for stability. Is there a technology that combines the two? Silakan, mungkin Pak Roy pertanyaan Nomor pertama. 1 ya. Iya, Payan, Payan ya. nomor kedua. I think you will answer number 2, Payan. I can answer both if you want. I don't mind. Oh, you okay, please. Questions in English, so I can answer it. Yeah. Okay, it is possible. That's not a big difference. The reason we cannot drill much beyond 20 degrees is because of the diesel power in the engine and the ability of a diesel engine to work at an angle continuously. So if you had an electrically powered auger, you could go for steeper dips. There are other issues which would need to be solved, but it is possible. We have built electric hydraulic augers before for other applications. It is, so the answer to the question technically, is it possible? Yes, it is, but we would need a project that was big enough and that could make sense economically of building such a machine. In terms of something that combines the benefits of both, there are underground mining machines that cut profiles at entries that are not rectangular, but they are quite large, road headers, probably too big to be used in soft ground in Indonesia safely. There are continuous miner variants that have augers for cutter head. Fairchild used to make one. You could possibly put that on the front, but I don't know of anyone that has done this, and it is probably not economically viable to do it. But the technology exists, it is possible, but it is not something we would look at. It is too difficult for us. Oke, Pak Ian. Pak Roy, bagaimana? Sudah, Bu, dari Pak Ian. Ya, jelas ya. Iya. Nomor 2. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya.
Bagaimana penanganan penyelamatan unit auger, khususnya rod dan mata bornya, apabila terjadi longsoran di dalam lubang galian? Tadi udah sempat disinggung ini Pak ya. Silakan mungkin Pak Nazman Iya. atau Pak Yusuf. Pak Nazman dulu mungkin. Baik, terima kasih Bu. Ini tadi sudah saya sedikit sampaikan pada waktu slide berikutnya ya, sebelumnya. Pengalaman yang terjadi pada MPP itu Bu, ketika terjadi subsidi dan pelongsoran material dari atas karena adanya patahan maupun kekar. Yang pernah kami lihat tuh di MPP dari pihak PTAC itu mengupayakan agar cutter head dan cutter flag itu tertarik dengan cara sudah melakukan penggalian terhadap surface di mana cutter head tersebut tertimbun gitu ya. Mungkin PTAC melakukan penggalian hampir sepertiga daripada tinggi jenjang upper bar dan dari floor batubara itu sendiri, sehingga yang mana sedikit mengurangi beban material yang di atasnya. Kemudian setelah dilakukan membuat parit atau penggalian pada posisi cutter head yang terjepit tersebut, dari pihak ASI akan mengupayakan menghidupkan kembali engine untuk memutar cutter head tersebut supaya bergerak dan bisa dicabut kembali. Mungkin membutuhkan power horse-nya itu lebih besar daripada standar yang dilakukan ketika melakukan pengeboran ke dalam oleh PTAC gitu. Jadi inilah salah satu yang dilakukan oleh PTAC di set MPP ketika mengalami stuck dalam melakukan pengeboran gitu. Sehingga kami juga dari pihak owner selalu membuat kajian teknis tentang cara kerja ataupun teknis kerja, baik itu baik keselamatan, peralatan, dimensi, pekerjaan, serta SOP, JSA, dan IBPR-nya juga kita sudah siapkan. Hal inilah yang salah satu dokumen administrasi ini salah satu mendukung agar meminimalisir terjadinya subsiden itu dan bisa mengupayakan untuk mencabut daripada cutter head tersebut. Mungkin itu Bu yang pernah kami alami di MPP, sehingga atas kerja keras daripada semua pihak, owner maupun kontraktor, tidak ada sifatnya yang dirugikan gitu, walaupun ada sedikit, ada mungkin kerusakan-kerusakan kecil. Begitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nazman. Pak Yusuf mau menambahkan? Ya, ya. Biasanya cutter head atau rod yang terjebak itu disebabkan karena pin yang menghubungkan setiap spiral atau antara cutter head dengan spiral itu putus atau patah. Ya, ada teknik khusus dari operator untuk mengambil kembali cutter head atau spiral yang terjebak dalam lubang auger yang disebut dengan fishing atau memancing. Jadi ada spiral khusus atau rod khusus ya yang dimasukkan kembali ke dalam lubang auger, dan di situ operator itu mencari celah sehingga antara spiral yang dimasukkan dan yang tertinggal itu ada bisa kembali menyantol kembali, kemudian bisa ditarik keluar. Tapi kalau upaya tersebut tidak berhasil dan sudah cukup parah terjebaknya di dalam, itu biasanya cutter head atau spiral tersebut ditinggalkan saja, dan untuk operasional selanjutnya dipakai cadangan yang biasanya sudah disediakan. Demikian Bu. Ya, baik Pak Yusuf. Pak Roy atau Pak Ian? Jadi yang dijelasin sama Pak Yusuf, Pak Nazman itu kejadiannya memang sempat kita alami ya. Jadi kita punya disebut itu yang buat fishing namanya auger retriever. Jadi itu buat mutar kembali ya flag yang sudah masuk untuk dikeluarkan ya Bu. Jadi itu kami lakukan sebelum tahap berikutnya, misalkan kalau tidak terlalu tinggi overburden-nya atau lapisan tanah tutupnya, kita lakukan ekskavasi atau penggalian.
Jadi seperti itu. Memang kejadiannya yang paling sering itu adalah adanya patahan pin di dalam yang menyambung antara flag yang satu dan flag yang lain. Seperti itu, Bu. Baik, baik Pak Roy. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah sistem auger mining dapat ekonomis ketika harga batu bara tidak mendukung? Bagaimana cara untuk dapat mengoptimalkan tingkat produksi dari sistem auger mining? Ini yang pertanyaan keduanya mungkin recovery ya. Pertanyaan pertamanya mungkin siapa mau menjawab? Pak Yusuf? Ya, justru auger mining ini sangat tepat ya bila kondisi harga batu baranya tidak mendukung, karena kalau harga batu baranya naik biasanya pemilik tambang itu tergoda ya untuk melakukan pushback lagi terhadap high wall yang ada. Tapi kalau harga batu bara turun, justru auger merupakan metode yang tepat itu, karena biaya operasionalnya rendah dan padan ini hampir setara dengan stripping ratio 5-6. Jadi justru dari segi ekonomian sangat ekonomis. Bagaimana cara mengoptimalkan tingkat produksi? Ya, mengoptimalkan dengan cara penetrasi atau kedalaman penetrasinya tersebut ditingkatkan begitu. Ya bisa dengan penyesuaian antara kemiringan batu bara dengan kemiringan mesin dan juga kehandalan dari operatornya. Demikian, Bu. Oke, Pak Nasman, monggo Pak ditambahkan. Baik, Bu. Saya sih sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh dari pihak Nubinko tadi. Memang sangat, kalau saya bilang sih sangat efektif banget lah ya Bu ya untuk kegiatan auger ini, selain daripada untuk menutupin biaya kos operasional dengan kondisi batu bara yang sangat ya katakanlah sedikit menurun gitu, sehingga kegiatan daripada auger itu sendiri sebenarnya kalau dibilang SR0 lah ya, karena yang dihasilkan adalah inti daripada production yang kita target selama ini, batu bara. Maka kalau dikatakan apakah itu mempunyai dan memiliki nilai ekonomis ketika harga batu bara tidak mendukung, ya selama proses kegiatan auger berlangsung dan ini tidak akan berpengaruh pada harga batu bara, maka perhitungan biaya produksinya juga sudah ditetapkan sebelum adanya perubahan harga batu bara gitu. Jadi sebetulnya mempunyai nilai plus banget gitu Bu untuk kegiatan auger ini, selagi penetrasi ataupun bisa memaksimalkan kinerja daripada auger. Mungkin itu aja Bu. Ya, baik Pak Nasman. Pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah dengan mining recovery 27% tidak kesulitan dari sisi pertimbangan ekonomis? Silakan Pak Nasman mungkin mau menjawab. Dikonfirmasi dulu mungkin Pak, sekitar mining recovery ini apakah betul sekitar 27%? Recovery penambangan high wall mining untuk yang biasanya didapatkan berkisar 80-90% secara keseluruhan terhadap konservasi cadangan tersebut. Tapi jika dihitung dari jumlah keseluruhan cadangan marginal yang ada di dalam suatu area rencana kerja high wall mining tersebut, sedangkan recovery berdasarkan panel dalam satu hole itu bisa mencapai 10-95% dengan penetrasi bor maksimal 20 meter. Tapi dilihat dari tingkat efektivitas auger yang meningkatkan recovery dibandingkan dengan biaya penggunaannya, mungkin sangat berpengaruh pada, mungkin salah satunya adalah biaya kos yang sangat rendah, tidak terlalu banyak menggunakan peralatan berat untuk pembentukan daripada support equipment auger tersebut, dan selanjutnya mengurangi risiko kerusakan lingkungan ya. Mungkin faktor yang harus diperhatikan juga
keselamatan lingkungan dan kecelakaan kerja itu sendiri. Tidak perlu banyak menggunakan tenaga kerja juga, Bu, dalam hal kegiatan daripada auger mining ini. Jadi sangat tepatlah apabila kegiatan auger mining ini salah satu pemanfaatan konservasi cadangan marginal terhadap recovery 27% tersebut. Mungkin begitu, Bu, dari MPP. Baik, Pak Nazman. Silakan Pak Yusuf Marsono menambahkan. Ya, recovery yang realistis itu 30 sampai 45% ya dari penambangan auger itu. Dan di sini kita harus lihat dari sisi konservasinya, bahwa kita dapat bonus batu bara sebelum high wall tersebut di backfill atau menjadi void. Dan tentunya dari sisi pertimbangan ekonomis, sangat ekonomis karena operating cost-nya kalau kita pakai kontraktor itu cukup murah. Yang kami sampaikan itu setara dengan SR 5 sampai 6. Meskipun memang ada overburden ya, tapi kalau kita bicara biaya itu setara dengan stripping ratio 5 sampai 6 gitu. Dan apalagi untuk batu bara dengan kalori di atas 4.500 kar, metode auger ini sangat ekonomis. Tambah lagi kita dapat aspek konservasinya di situ. Baik Pak Yusuf. Sudah jelas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. ROI auger ini setara berapa ton batu bara? Rate per tonnya berapa? Pertanyaan dari Geo Energy Group untuk PT ASI. Please Pak Ian atau Pak Roy? Jawab. Ini ya. ROI-nya untuk owner ya, main owner ya? Iya. Berarti mau dikalikan atau seperti apa? Kalau untuk main owner mungkin hitung-hitungannya dari Pak Yusuf atau Pak Nazman ya, dari MPP atau IMM ya Bu ya. Mau dialihkan jawabannya? Tapi kalau untuk rate per ton ini sebenarnya variatif tergantung dari jumlah cadangan yang diberikan. Jadi kami biasanya melakukan kajian dulu untuk menghitung atau estimasi cadangan auger ya di suatu site. Kemudian nanti ada hitung-hitungan terhadap biaya mobilisasi, apakah menjadi tanggungan kami atau dari pemberi kerja atau owner. Kemudian pit preparation itu tanggung jawab siapa, owner atau kami, termasuk mes akomodasi dan lain sebagainya. Nah ini yang akan mempengaruhi di biaya penambangan atau yang ditanyakan rate per ton. Seperti itu, Bu. Tetapi ya, kalau masalah ROI mungkin bisa dibantu ya, dari Pak Nazman ini. Silakan Pak Nazman terkait ROI auger ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu. Mungkin kita hanya memberikan suatu gambaran saja Bu antara nilai pendekatan apa yang pernah kita lakukan di sini. Mungkin ROI-nya itu kan ada aspek lain yang harus dikerjakan oleh owner atau pihak kontraktor gitu. Itu tergantung kesepakatan juga Bu. Apabila kita mau mendatangkan unit dari luar negeri, mungkin membutuhkan biaya sekian ratus ribu US dollar. Kemudian semua itu akan kita perhitungkan. Setelah unit datang, kemudian untuk melakukan kegiatan operasionalnya, apakah supporting prepare lokasi tersebut akan dibebankan kepada owner itu sendiri ataukah pada kontraktor gitu. Itu semuanya tergantung servis juga Bu. Kalau kita berbicara berapa nilai yang harus dikeluarkan oleh pihak owner, mungkin ada kajian atau perhitungan tersendiri yang mungkin sifatnya itu rahasia ya, atau masing-masing perusahaan itu mempunyai perhitungan yang berbeda gitu. Salah satu contoh mungkin kalau di MPP itu kita melakukan mungkin salah satu ROI-nya yang dikeluarkan oleh PT ASI itu misalkan hanya mop the mop-nya saja, mobilisasinya saja yang dibebankan oleh dari pihak kontraktor, misalkan kemudian mining service-nya dan fasilitas lain di site itu diserahkan kepada pihak owner. Ini mungkin berpengaruh pada berapa ton batu bara gitu ya. Jadi sulit kita untuk memberikan suatu penjelasan yang mana masing-masing daripada perusahaan itu mempunyai harga ketentuan batu bara per tonnya berapa, kemudian aspek daripada pekerjaannya juga sifatnya tidak mengikat terhadap
kegiatan tersebut, Bu. Mungkin hanya memberikan suatu gambaran saja sih, gitu. Siap-siap, Terima Pak. kasih. Kembali lagi ke kajian cost and benefit masing-masing perusahaan berarti ya, Pak Nasman ya. Ya, betul, Bu, betul. Gimana Pak Yusuf kalau di IMM seperti apa, Pak? Ya, kebetulan kami ada unit yang kami beli sendiri dari Amerika Serikat tahun 2016. Oh, oke. Ya. Ya, dan unit tersebut sudah kembali modal, artinya sudah tertutup biaya investasi maupun biaya mobilisasinya. Kalau kita bicara ROI berarti kan bicara persentase, Bu ya. Dari hitungan kami secara teori itu sekitar 60% ROI-nya. Itu jadi sudah cukup menarik lah untuk investasi di mesin ini. Tapi kalau kita mau investasi artinya membeli sendiri, cadangannya juga harus cukup gitu. Paling tidak di atas 250.000 ton. Kalau cadangan di bawah itu sebaiknya pakai kontraktor saja yang sudah ada. Mungkin gitu, Mbak. Ya, siap. Pertanyaan berikutnya ya. Apakah sistem high wall menambah kos produksi yang lebih besar lagi karena masih membutuhkan sistem pengangkutan lagi ke ROM? Ini mirip-mirip dengan yang tadi nih. Silakan Pak Yusuf lagi menjawab, Pak. Pak Yusuf? Biasanya memang kalau kita memakai kontraktor, biaya yang kita keluarkan, misalkan $19 per ton, itu hanya sampai di ROM saja. Artinya sampai batu bara keluar dari lubang auger. Dan untuk pengangkutan ke ROM-nya itu harus menjadi tanggung jawab dari pemilik tambang. Tapi ada juga kontraktor yang menawarkan jasa all in. Jadi selain melakukan auger, mereka juga melakukan hauling atau pengangkutan tambahan lagi. Tapi overall bila dibandingkan, demikian Mbak. Iya, baik. Pak Nasman, bagaimana Pak? Menambah kos produksi yang lebih besar. Biaya produksi yang dihitung hanya memperhitungkan jasa kontraktor pelaksanaan dan peralatan rental aja sih, seperti ekskavator ataupun dozer. Sementara biaya untuk biaya angkut hauling sudah termasuk atau menjadi satu bagian dari biaya pekerjaan pelaksanaan open pit juga gitu. Jadi kegiatan auger yang kami lakukan itu tidak semata-merta hanya melakukan auger, tidak ada aktivitas lain gitu. Itu tidak. Kami melakukan open pit mining juga ada kegiatan auger mining, sehingga ketika unit yang kami pakai untuk kegiatan hauling batu bara dari open pit, ketika ada idle ataupun standby akibat sesuatu produksi batu bara yang sedikit slow terhadap open pit, maka unit tersebut kita alihkan untuk mengangkat batu bara auger gitu. Jadi masih ada tolak ukurnya lah terhadap kegiatan. Kalau saya pikir sih tidak signifikan untuk penambahan biaya operasional angkut itu, begitu Bu. Baik Pak Nasman. Pertanyaan selanjutnya. Estimasi biaya keseluruhan yang harus disiapkan untuk menggunakan HMS ini. Silakan Pak Roy mungkin ya. Estimasi cost-nya Pak. Kalau dari kami Bu, sebenarnya dengan owner ya, ini lebih tepat memang dari owner ya untuk estimasi cost. Tapi kalau dengan kami sifatnya kami akan berkontrak berdasarkan produksi ya, seperti itu. Jadi investasi awal dari pihak owner untuk awal aja ya, itu biaya mobilisasi, demobilisasi, tapi demobilisasinya bisa nanti setelah proyeknya selesai, dan biaya untuk pad, untuk membuat dudukan auger pit preparation lah, atau auger pad. Jadi kalau biaya mobilisasi aja untuk unit yang ada di Indonesia itu tidak signifikan nilainya, tetapi kalau yang harus dari luar diestimasikan sekitar mungkin antara 300 sampai 500.000 US. Baik, demikian Bu. Ya. Mungkin Pak Ian
would you? No, I agree with what Roy said, that you've three main components. You've got mobilization, you've got the cost per ton, and then you have demobilization. That's it. It's a very straightforward process. Okay. Oke, Pak Ian. Pak Nazman, apakah sama? Iya Bu, sama. Pada umumnya sama ya. Kita hanya menanggung biaya mobilisasi aja dari luar negeri ke site, sehingga untuk kegiatan lainnya itu disupport oleh kegiatan biaya-biaya daripada kegiatan penambangan open pit yang sifatnya masih bisa memanfaatkan unit-unit ataupun equipment yang lainnya gitu. Baik, Pak Nazman. Pak Yusuf, apakah ada tambahan, Pak? Ya, ini tergantung opsi apa yang dipakai, apakah membeli sendiri mesinnya atau memakai jasa kontraktor. Kebetulan kami dua-duanya pernah kami jalankan. Kalau untuk membeli sendiri itu biaya mobilisasi antara 300 sampai 500 ribu dari Amerika Serikat. Biaya investasinya mesin bor 1000 horsepower itu sekitar 3 juta sampai 4 juta dolar. Itu kalau opsinya membeli sendiri. Kalau opsinya memakai jasa kontraktor, kita cukup menyediakan wilayah kerja ya, dan juga membayar biaya mob dan demobnya saja. Itu yang perlu disiapkan. Nah, dananya, biayanya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pertanyaan berikutnya. Ini untuk PT ASI, mungkin lebih ke Pak Ian ya, karena in English. Yeah. As a student, I would like to know how Pak Ian Follington views as the director of PT ASI on the long-term prospect of implementing the auger system in Indonesia. Okay, well, I obviously have a view because of the business. I would like to see every coal mine in Indonesia use augers to maximize coal conservation and make the very best for Indonesia. But that is my view, and I think you would understand why I have this view. Okay, thank you very much. Oke, Pak Ian, it's clear. Oke, next pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan berikutnya. Sebentar Pak, ada gangguan sepertinya. Oke, bagaimana sistem atau metode dan inovasi rehabilitasi atau reklamasi apabila sistem auger ini telah selesai dilaksanakan? Silakan dari Pak Yusuf mungkin. Ya, bila pit yang di auger tersebut direncanakan untuk backfill, maka lubang auger itu otomatis tertutup material backfilling secara gravitasi. Sedangkan bila tidak ada rencana backfilling, maka lubang auger itu akan terendam air atau pit tersebut menjadi void, dan lumpur di dalam void tersebut akan mengisi lubang auger. Jadi pada prinsipnya kegiatan auger ini tidak mengganggu rencana rehabilitasi atau reklamasi yang sudah direncanakan untuk ke tambang terbuka. Demikian, Bu Sari. Artinya ada gangguan ya dari Pak Yusuf ya. Pak Yusuf? Pak Yusuf? Halo, ya, Pak halo. Yusuf? Ya. Oke, sepertinya ada gangguan tadi Pak ya. Ya. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, mungkin saya ulang aja ya jawabannya. Ya. Jadi pada prinsipnya kegiatan auger ini tidak berpengaruh terhadap kegiatan reklamasi pada tambang terbuka. Karena bila pit yang di auger tersebut rencananya mau di backfill, maka material backfill itu akan mengisi lubang-lubang auger secara gravitasi. Sedangkan bila menjadi void pun, maka lumpur yang ada di dasar void juga akan mengisi lubang auger secara gravitasi juga. Jadi tidak mengganggu atau menunda kegiatan reklamasi yang sudah direncanakan untuk tambang terbuka. Begitu, Bu Sari.
Baik, Pak Yusuf. Silakan Pak Nasman menambahkan. Terima kasih Bu. Pada umumnya sama ya, yang namanya untuk bagaimana sistem metode dan inovasi rehabilitasi itu mungkin kami menerapkan metode yang digunakan masih sama seperti kegiatan penambangan open pit Bu. Yang ada dengan merencanakan penimbunan pada panel dan lubang auger. Pada umumnya dengan cara pushback, filling dengan pemilihan material OB. Mungkin material OB yang dipilih nanti pada waktu menimbun lubang daripada auger mining itu mungkin salah satunya adalah material-material yang sedikit bisa menempel gitu seperti clay atau apapun ketika kena terkontaminasi oleh air dia akan sedikit mengikat. Yang sebaiknya untuk selanjutnya dilakukan reklamasi dengan mengacu pada ketentuan penyesuaian dokumen FS dan RPT. Mungkin itu. Kalau masalah untuk penimbunan material di atasnya pasti di akhir daripada kegiatan reklamasi itu salah satunya adalah melakukan spreading topsoil untuk selanjutnya dilakukan cover crop. Mungkin begitu Bu. Pada umumnya sih sama Bu ya untuk kegiatan ini tidak terlalu memfokuskan pada anjuran-anjuran yang sifatnya yang kita belum tahu aturannya gitu, tapi pada dasarnya sama Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasman. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah setelah final pit, setelah selesai kegiatan maksudnya, lubang bekas galian dibiarkan saja atau akan dibuat golf seperti retreat longwall mining? Ini berkaitan dengan reklamasi tadi ya. Mungkin kita tanya ke Bung Yosa, kebetulan beliau ada di sini. Bung Yosa, halo? Ya. Silakan, ini ada pertanyaan ditujukan juga untuk Direktorat Teknik dan Lingkungan. Ya, untuk mengenai kegiatan backfilling ya. Ya. Yang pertama, dalam kegiatan open pit pasti memang akan meninggalkan void ya, paling nggak minimal 1 gitu ya kalau tambang batu bara. Nah, jadi kalau memang pada lokasi yang dilakukan kegiatan high wall mining ini memang itu area yang void gitu ya, kemungkinan besar dan itu memang disetujui gitu sebagai void di dalam dokumen pasca tambang maupun reklamasi, ya bisa jadi itu akan jadi void gitu. Nah, tetapi kalau memang itu bagian dari kegiatan yang akan ditutup, akan diisi loop void-nya, berarti itu akan tetap diisi. Jadi memang disesuaikan dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambangnya seperti itu. Tapi secara khusus untuk lubang-lubang yang sudah dilakukan kegiatan high wall mining ini memang secara SOP kita mensyaratkan itu di backfill lubangnya ya, lubang cut pilarnya itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu Sari. Terima kasih, Bung Yosa. Ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya, sudah dijawab oleh Pak Nasman dan Pak Yusuf. Lanjut, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah lubang bukaan dari sistem high wall mining ini dibiarkan nantinya setelah batu bara diambil semuanya? Ini juga sama pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara pengendalian air tanah dan air permukaan agar tidak mengganggu kegiatan penambangan dengan sistem high wall mining? Ini juga sudah ditanyakan tadi. Bagaimana Pak Roy mau menjawab? Sudah Bu, saya rasa sama seperti sebelumnya ya. Atau Pak Ian? Pak Ian, would you like to answer? How do we control water? Yep. Almost all auger holes that we drill are either horizontal or down dip. So water goes in, but water does not come out normally. I've never seen that here. And normally after we finish with our work, the pit is backfilled. And the size of the voids left from high wall mining are very small compared to underground mines. So I don't think there is a volume of water to cause a problem, and it will also be sealed under overburden. So
and it will not cause a loss of water at the surface, certainly not in the tropics. So I think that you have, I don't think there is a problem, but it is not my area of expertise, but I've never seen a problem anywhere in the world for this. Oke Pak Ian, terima kasih. Pak Nazman, ada yang mau ditambahkan Pak? Ini mirip-mirip pertanyaannya. Sudah dijawab sebelumnya Ibu ya. Iya, oke. Pak Yusuf mungkin, karena ini final pertanyaan kita hari ini, untuk sesi hari ini. Ya, mungkin idem aja Bu dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Idem ya Pak ya. Karena sudah dijawab sebelumnya. Baik, terima kasih untuk hari ini Bapak-Bapak, Pak Roy, Pak Ian, Pak Nazman, dan Pak Yusuf Marsono. Saya kembalikan lagi kepada Pak Horas. Silakan Pak Horas. Baik, terima kasih Bu Sari. Dan kita sudah menyelesaikan sampai pertanyaan yang ke nomor 80. Dan sisa berapa lagi Bu Sari? Sekitar 20 pertanyaan lagi Pak. 20 pertanyaan lagi. Dan mohon tidak bosan-bosannya Pak untuk memenuhi undangan kami. Dan prediksi sih kalau kita selesaikan besok ini paling mungkin 1 atau 1,5 jam saja ini sudah selesai. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Roy, Pak Ian, Pak Nazman, dan juga dari Indominco ada Pak Yusuf ya. Dan salam hormat kami juga buat Pak Era dan juga Pak Indra di MPP. Sekali lagi terima kasih sudah memenuhi undangan kami, dan sekali lagi Pak untuk besok ya mohon kesediaannya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman SDPT sudah mengarrange, dan semoga kita bisa cepat menyelesaikan dan bisa segera kita share ke teman-teman yang bertanya. Jadi sehingga kita tidak ada utang lagi, dan ini merupakan pertaruhan reputasi kalau sampai ada pertanyaan yang tidak bisa kita selesaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu besok Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Ian, Pak Nazman, Pak Yusuf Marsono, thank you. Iya, terima kasih Pak.